Husnul Khatimah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami ucapkan selamat datang dan salam pada tamu yang hadir di Masjid Sultan. Semoga kedatangan Bapak Ibu semua nah Masjid Sultan bersama-sama memanfaatkan kemajuan umat Islam di Indonesia dan khususnya untuk memajukan memakmurkan masjid di masing-masing daerah. Amin. Hari ini hari Ahad tanggal 12 April ataupun tanggal 24 Syawal, sehingga 5 hari lagi kita bagi yang belum melaksanakan puasa Syawal masih ada kesempatan, dimana lagi Sabtu besok sudah tidak boleh kita puasa Syawal ya. Kemudian kita sudah meninggalkan Ramadan ya 24 dan saya yakin jamaah masih semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan amalan di bulan Ramadan adalah tetap kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Entah itu sholat di awal waktu, sholat tarawih kita tingkatkan sholat air dan tahajud, kemudian puasa dengan puasa Senin Kamis, infak di Masjid Sultan ini ada 6 kotak infak. Silahkan memilih mana yang akan dimasukin. Pokoknya semuanya bisa dimasukin kotak infaknya. Ada subuh, ada sedekah sebuah Jumat Palestina, banyak sekali. Di atas juga ada kotak infak. Silakan untuk tetap melestarikan ibadah di bulan suci Ramadan dengan infaknya. Kemudian menahan diri untuk tidak riba, tidak larang dan suka memberikan maaf kepada orang lain. Ini harus kita lestarikan. Dan Rasulullah SAW memberikan tips agar supaya kita tetap istiqomah dalam beribadah, tetap semangat, tetap tidak malas. Ada doa yang selalu diajarkan bisa dibaca di pagi maupun petang. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rizal. Jadi ada 6 permohonan kita, ada 8 permohonan kita untuk agar jiwa kita tidak lemah, jiwa kita tetap kuat, tetap semangat dalam beribadah. Kita mohon untuk dihindarkan, dihilangkan rasa hams atau gelisah, memikirkan masa depan. Ini kita mohon kepada Allah untuk tidak gelisah, karena kegelisahannya akan mempengaruhi konsentrasi kita, fokusan kita dalam beribadah. Ya, kita menginginkan masa depan, apalagi ini bapak-bapak, ibu-ibu yang akan pindah haji ini berpikir aman enggak ya kesana aman enggak. Kita oleh pemerintah Indonesia akan dikawal oleh Pak Polisi nanti ya. Mungkin pesawat sipil didampingi dari pesawat militer mungkin gitu ya. Untuk
dan mengalang itu tidak langsung Abu Dhabi langsung ke sana lalu akan tidak. Ini kegelisahan yang mungkin ada, akan mohon kita untuk tidak dihilangkan kekecilan. Kemudian hazan, yaitu sedih. Kemudian lemah atau tidak mampu berbuat. Kemudian kasal, malas ini penyakit kita. Jadi mohon dengan doa tadi itu kita dihindarkan dari malas, ya. Mungkin kita malas itu karena sedih kita melakukan yang lalu, kemudian kita tidak mampu berbuat, ini akan menjadi malas. Kemudian juga takut, penakut, batal, pelit, ya ini yang kita hindarkan. Kemudian lain dakin, karena kita hutang dan orang pikir ini dan dikuasai atau didolimi orang lain. Ini permohonan kita, ya. Permohonan kita pada Allah agar supaya kita dihindarkan dari 8 jiwa yang memberikan kebiasaan kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Mungkin bagi jemaah yang mungkin belum hafal, nanti kami share ya doa-doa ini. Bapak Ibu jemaah syukur rahimahullah, insya Allah dengan doa kita pagi dan petang kita akan meneruskan dari amalan ibadah di Ramadan kita, sehingga kita tetap semangat dan bertemu kembali dengan bulan Ramadan 1448 yang akan datang. Amin ya Tuhan. Kemudian ini sesi kedua kami sedikit ya. Alhamdulillah kami diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sholat ataupun bisa berramadan di Mekah maupun di Madinah. Saya berangkat umroh tanggal 23 Februari, kemudian pulang kemarin baru tanggal 25 Maret. Selama 26 hari kami ibadah Ramadan di tanah suci Mekah maupun Madinah. Dan apa yang terjadi, alhamdulillah kami datang bisa selamat. Dan pertanyaan yang berapa kali pada kan soal delok sudah orang gitu. Jadi saat saya berangkat tanggal 24 pulang dari Jeddah tanggal 24 Maret ya, dini hari pesawat saat itu pakai Lion dan oleh kru pesawat diumumkan setelah Bapak Ibu sarapan silahkan jendela ditutup. Jadi semua jendela ditutup karena itu sudah mulai mau akan pagi itu. Kami berangkat jam 2 dini hari. Kemudian baru boleh dibuka setelah masuk di atas Banda Aceh. Jadi hampir selama 8 jam ini kami tidur di pesawat. Suasana remung-remung itu tidak ada kegiatan apa-apa. Dan setelah dari Oman diumumkan, alhamdulillah kita sudah keluar dari Oman, dan namun tetap dimohon untuk jendela tetap ditutup. Jadi tidak boleh kita melihat di luar, padahal di luar cerah, tidak mendung perjalanan lancar, dan alhamdulillah sampai di Rabiah ya, alhamdulillah selamat. Dan memang ada tamu kita yang pertengahan April pulang itu tertunda di Jeddah, ada yang 5 hari, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari di Jeddah, diberikan hotel di sana untuk menunggu penerbangan berikutnya. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang menarik di sini adalah saat iktikaf karena orientasinya adalah malam 21
itu sudah dibuka yang ini oleh Abdul Rahman Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, dengan sambutannya yang berbahasa Arab, yang tahu ini bahasa Arab. Kemudian dimulailah tarawih. Kemudian malamnya jam 00:45 itu atau 00:45 itu diadakan Kiai Mulai. Jadi sholat tarawih di Masjidil Haram 13 rakaat, 2. Kemudian 3 rakaat witir. Waktu hari biasa tidak tidak sebelah terakhir itu dilaksanakan. Kemudian ditambah waktu Kiai Mulai ditambah dengan Kiai Mulai jam 00:45 sebanyak 13. Dan kemudian malam 27 masyarakat Mekah itu beranggapan bahwa Lailatul Qadar itu meredup atau turun tanggal 27 malam 27. Juga padat, Masjidil Haram padat sekali. Sehingga saya tidak pulang ke hotel, saya tetap menginap dan alhamdulillah bisa melaksanakan iktikaf 10 hari terakhir. Iktikafnya ya diisi beda dengan iktikaf di Masjid Zulkarnain. Kalau di Masjid Zulkarnain ada tausiah, ada kajian-kajian. Karena itu yang penting sholat tarawih, kemudian qiyamul lail, kemudian sahur, subuh, tidur. Jadi dia diberi ada yang pakai aplikasi itu Tasrek namanya, itu diberi fasilitas kasur, bantal, selimut untuk tidur setelah subuh sampai nanti jam 10 pagi dibangunkan untuk duha, kemudian tidur lagi, zuhur, asar dan seterusnya. Tidak pulang, namun kegiatannya hanya doa, zikir, kemudian sholat dan baca Quran. Kegiatannya tidak ada kajian-kajian seperti di Masjid Zulkarnain. Ada kajian-kajian yang mana meningkatkan kualitas umat Islam. Kemudian hari Idul Fitrinya sama, Jumat ada malam 29 itu Abdul Rahman Sudais menutup dengan doa ya di rakaat ataupun di rakaat ke-10 ya, karena tarawih itu dia baca Anas, kemudian doa. Durasinya luar biasa, 27 menit doa kita sebelum rukuk, doa berdiri dengan sedekap gitu ya. Itu doa oleh dipimpin Abdul Rahman Sudais. Itu menandakan besok sudah puasa terakhir dan terus Idul Fitri gitu. Ternyata hasil sidang isbat Mekah itu tanggal 29 itu maghrib itu sama dengan kita dan tidak terlihat hilal ya. Kemudian namun disitulah kita puasa lagi tanggal 30, kemudian tanggal 30 malam takbiran, kemudian tanggal 21 hari Jumat, tanggal 20 hari Jumat kita sholat itu ringkatnya gitu. Jadi dan suasana malam takbiran tidak seperti kita ya, boleh sekali. Namun seperti setelah sholat maghrib itu tidak ada takbir, yang ada takbir saat menjelang sholat Jumat jam 7 seperempat itu imam Masjidil Haram disuruh untuk sholat untuk takbir. Saya kemudian ringkas dua sesi yang kami sampaikan, kita lestarikan, kita teruskan amal di bulan Ramadan dengan doa yang tadi saya sampaikan. Kemudian sedikit orang dari saya selama 25 hari di Ramadan di Mekah maupun di Madinah.
Mari kita akhiri dengan urdat asri dan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.